Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Inter. Baik, di vlog atau video kali ini kita pengen ngebahas skor pertandingan tunda Inter versus Bologna. Kebalik ya, Bologna versus Inter di kandang Bologna dalam lanjutan Liga Italia Serie A. Inter kalah dengan skor tipis 2-1 meskipun sempat unggul melalui gol cantik atau gol cepat dari Perisic, kemudian kebobolan oleh gol Arnaud Taufik. Arnaud Taufik salah satu pemain Inter di era Jose Mourinho, kalau nggak salah itu treble dia masih ada. Dan gol kedua dari Bologna yaitu Sansone akibat kesalahan fatal dari Radu. Baik, ramai banget eh, di media-media sosial dan komentar-komentar netizen tentang kekalahan Inter ini, terutama untuk Radu ya. Apalagi fans tetangga sebelah ya, saudara tiri yaitu fans dari Milan itu memiliki bahan untuk membuli kita para Interisti, tetapi di sini saya pengen menjelaskan sedikit dan pengen memberikan sedikit pandangan yang berbeda untuk teman-teman, karena saya Interisti, alhamdulillah Interisti sejati dari zaman dulu sampai sekarang. Saya selalu mendukung Inter ketika Inter tuh menang seri maupun kalah, bahkan sampai terpuruk pun gitu ya. Jadi hal semacam ini yang dialami Radu, blunder ataupun kesalahan fatal dari Radu memang betul-betul susah untuk dimaafkan ya. Saya mungkin sama seperti kalian. Waktu menonton itu, melihat kejadian itu dan Radu lepas kontrol ketika mendapat operan bola dari Perisic, saya juga jengkel, saya juga ngomong kasar, saya juga marah-marah waktu itu. Tapi kembali lagi ke belakang, kita introspeksi lagi, ini semua kan tidak diduga-duga bro. Semua kejadian ini tuh tidak ada yang menduga dan menyangka. Dan saya pun juga kaget ketika melihat line up Inter menghadapi Bologna. Handanovic tidak dipasang, dan ternyata Handanovic itu mengalami cedera sesaat sebelum pertandingan, dan otomatis juga hampir rata-rata pelatih ya, hampir rata-rata semua pelatih ketika pemain atau kiper utama mereka cedera, otomatis dia bakal memakai kiper kedua. Kalau kedua juga tidak fit, pasti kiper ketiga, ya kan? Kiper kedua Inter Radu, kiper ketiga si Kordas. Kualitas Kordas sama Radu ya mungkin beda tipis, tapi kalau melihat umur memang Radu lebih muda dari Kordas, ya kan? Wajar sih kalau Inzaghi menurunkan Radu, karena sebelumnya waktu lawan apa gitu Radu dimainkan juga dari babak pertama, itu mainnya bagus. Jadi Simone Inzaghi ya manusia biasa, dia pasti berpatokan dari penampilan yang terakhir, mungkin seperti itu ya. Jadi kayaknya kita nggak nggak wajar ya kita selalu menghina ataupun menyalahkan kejadian ataupun kekalahan ini hanya kepada Radu, ya kan? Em, Sebelum pertandingan kita pasti tidak menduga bahwa Radu bakal melakukan kesalahan, ya kan? Inter bakal kalah. Tapi tenang bro, kita ambil sisi positifnya. Di pertandingan berikutnya, kalau dibandingkan dengan rival kita yaitu AC Milan, karena yang berpeluang untuk juara kan cuma dua klub untuk saat ini, Inter dan AC Milan. Kita sama-sama memiliki 4 pertandingan sisa, dan kalau bisa dibilang lawan-lawan dari AC Milan itu lebih berat daripada Inter kalau menurut pandangan saya. Mungkin sebagian teman-teman juga setuju dengan itu. Nah,
kita juga nggak bakal menduga apa yang terjadi pada AC Milan di 4 pertandingan terakhir nanti, ya kan? Bisa saja di pertandingan keempat itu salah satunya Milan bakal kesleo juga, atau bahkan kiparnya juga bakal melakukan kesalahan. Kita tidak bisa membaca, bro. Kita tidak punya indera ke-6 apa ke-7 tuh bisa membaca masa depannya kan. Kita bukan Tuhan. Jadi apapun nih, semua kejadian esok dan seterusnya itu apapun bisa terjadi. Jadi saya pribadi saya tetap optimis, ya kan? Karena saya pendukung Inter, saya tetap optimis Inter bisa juara. Dan kalau dilihat dari peluang, saya tidak jago matematika, tetapi saya bisa melihat peluang Inter lebih berpeluang, meskipun Inter saat ini poinnya tertinggal dari AC Milan, ya kan? Klasemen terakhir itu beda 2 poin. Dan semua tim-tim di Serie A ketika menjelang akhir kompetisi atau di musim berikutnya, paruh musim, setelah paruh musim, tim-tim sekecil ataupun tim papan bawah itu bisa menjadi tim hebat, susah untuk dikalahkan. Dan ini terbukti pada Bologna versus Inter. Di atas angin, Inter bisa menang dengan mudah melawan Bologna. Apalagi kalau kita melihat sisi berdasarkan klasmen ataupun berdasarkan materi pemain dari kedua klub, ataupun skill pemain dari kedua klub, ya kan? Dan tak disangka, tak terduga Inter malah kalah lawan Bologna. Begitupun juga dengan Milan nanti, ya kan? Milan pun juga tidak bakal dengan mudah mengalahkan 4 pertandingan sisa ini, meskipun tim yang terkuat menurut saya selain Fiorentina ada siapa? Atalanta, ya kan? Dan semoga saja Inter juga bisa menyelesaikan 4 pertandingan sisa ini di Liga Italia dengan mulus, ya kan? Itu harapan kita. Tetapi sekali lagi, semua pemain Inter bisa melakukan kesalahan yang fatal, ya kan? Karena kita bukan Tuhan, kita tidak tahu. Tapi ya memang Radu tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Inzaghi juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena Inzaghi juga tidak tahu bakal seperti ini. Kalau Inzaghi tahu Radu bakal melakukan kesalahan, pasti dia akan memasang Kordas, kiper ketiga Inter. Tapi itulah manusia, ya kan? Mungkin videonya cukup sekian kali ya, teman-teman. Karena saya cukup prihatin banyak yang menghina Radu di sosial media, apalagi Interisti. Kalau bukan Interisti, ya terserah dia lah. Kalau dia mau menghina Radu, itu urusan dia. Tapi kalau kita sebagai Interisti, kita harus respect lah. Karena rekan-rekan setim Radu di Inter itu pun juga banyak yang respect sama Radu, ya kan? Apalagi pelatih Inter saat ini, Inzaghi pun mengatakan Radu pemain hebat dan dia tidak menyalahkan Radu. Sekian. Tetap semangat teman-teman, tetap yakin dan optimis, semoga kita bisa mendapatkan bintang 2. Forza Inter.